Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala kulli halin wa ni'matin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat yang dirahmati Allah, bagaimana cara yang tepat untuk kita berusaha atau ikhtiar menggapai kesembuhan atau jalan keluar terhadap apapun musibah yang kita alami? Jika kita mengalami sakit ataupun penyakit, maka yang perlu kita pahami, yang pertama adalah pahamilah jenis penyakit yang kita alami, yang kita rasakan atau yang menimpa kita. Itu jenis penyakit apa? Karena kalau kita belum paham penyakit yang kita alami itu jenis penyakitnya apa, kita akan sulit untuk menentukan apa obatnya atau kemana kita mencari ikhtiar untuk mengobati penyakit kita. Ada beberapa golongan penyakit. Yang pertama adalah penyakit jasmani, penyakit yang menyerang, terasa menimpa pada salah satu anggota tubuh kita. Misalkan contohnya sakit gigi. Ini kan penyakit jasmani, penyakit yang terasa di anggota tubuh kita. Atau keseleo, sakit kepala, dan lain-lain. Yang kedua adalah penyakit perasaan, rohani atau batin, kolbu ya. Yang mana penyakit kolbu ini terasa di hati kita, dalam perasaan kita. Seperti was-was, gelisah, ketakutan, ujub, sombong, dusta, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah penyakit gabungan daripada kedua itu, yaitu penyakit jasmani dan juga penyakit rohani, penyakit batinia, penyakit perasaan atau kolbu. Dalam medisnya penyakit ini dinamakan penyakit psikosomatik. Nah, itu kita harus pahami dulu, ini penyakitnya yang menimpa kita itu penyakit apa sih? Kalau udah paham, insya Allah kita akan lebih mudah menentukan obatnya. Karena nggak tepat misalkan seseorang sakit gigi dikasih obat sakit kepala. Kalau sudah paham, saya itu sakit gigi, maka ikhtiarnya adalah mencari obat untuk obat sakit gigi. Gitu. Tapi kalau nggak paham ini sakit gigi apa sakit kepala sih ya, pokoknya sakit aja dikasih obat sakit kepala. Nggak sembuh, ya wajar. Malah bisa jadi nambah, karena memang obatnya tidak tepat. Gitu. Maka pahami dulu seperti itu ya. Pada kesempatan ini saya akan jelaskan tentang penyakit kolbu, perasaan. Karena kalau penyakit medis ini bukan ranah saya ya, ini ranahnya dokter, tabib. Penyakit perasaan ini pun terbagi beberapa bagian atau jenis atau kelompok. Yang pertama adalah penyakit an-nafs, penyakit karena nafsu, jiwa seseorang yang berpenyakit, yang buruk. Yang mana penyakit ini adalah ditimbulkan oleh dirinya sendiri, oleh kita sendiri. Bukan penyakit dari luar atau dari orang lain, tapi dari dalam diri kita sendiri, dari dalam hati kita atau perasaan kita atau nafsu kita, batin kita, jiwa kita. Misalkan contohnya seseorang yang memiliki penyakit dusta, tidak jujur. Ketika seseorang mengalami kebangkrutan usahanya, dipecat misalkan dari perusahaan karena ketidakjujurannya, maka obatnya berarti seseorang ini harus menghilangkan sifat dustanya, suka berbohong.
tidak jujur. Itu kan. Insya Allah dengan dia memperbaiki keadaannya itu, ya, tidak lagi berdusta, berusaha untuk menjadi orang yang jujur, dia akan bisa lepas daripada musibah yang ia alami. Seperti itu ya. Jika penyakitnya disebabkan karena ia sifatnya sombong, maka kesombongan itu dihilangkan. Jika penyakitnya disebabkan karena ujub, bangga diri, tinggi hati. Tinggi hati dengan percaya diri beda ya. Percaya diri dengan kepedean juga beda. Percaya diri ini harus. Kalau kepedean jangan. Karena kepedean ini terlalu percaya diri. Bergaya tidak masalah. Ya. Kalau terlalu banyak gaya jadi buruk. Karena berlebihan, gulu ya. Gulu ini nggak boleh. Berlebihan ini buruk. Tadi ketika seseorang memiliki bangga diri, ya, dia akan merasa dirinya lebih daripada orang lain. Bahkan dia akan berani mengambil sesuatu yang bukan kapasitasnya. Karena dia merasa dia mampu. Padahal apa yang dia kejar itu tidak sesuai kapasitas yang dia miliki. Maka ketika untuk mengetahui hal ini ya kita harus mengukur diri kita sendiri. Oh, kita kapasitasnya seberapa? Jangan dipaksakan. Misalkan seseorang bekerja ya, sampai berlebihan. Ini kan kelebihan memaksakan dirinya terhadap sesuatu yang dia tidak mampu. Kalau demikian ya sesuaikan dengan batas kemampuan kita, karena kita itu makhluk terbatas ya, kapasitasnya terbatas. Terus juga terkadang seseorang merasa dirinya akan mampu ya menghadapi suatu musibah, tapi dirinya sendiri ya ini juga penyakit. Bisa jadi itu kesombongan. Mengapa? Karena memang kita tidak memiliki kekuatan sedikit pun tanpa pertolongan Allah Ta'ala. Maka karena ujub inilah, jika penyakitnya itu karena ujub, maka kita ya harus merendahkan diri kepada Allah Ta'ala, mengakui bahwa diri kita itu ya lemah. Kelebihan semua itu dari Allah, bukan dari kita. Kekuatan dari Allah, bukan dari kita sendiri. Sehingga ketika kita menyadari seperti itu, muncullah akan rendah hati. Rendah hati karena memang kita mengakui, oh, ini memang bukan dari saya pribadi. Kemampuan ini dari Allah Ta'ala. Kelebihan ini dari Allah Ta'ala. Dan akui kita lemah sehingga kita terus berharap kepada Allah Ta'ala, ya Allah, bimbinglah hamba. Kuatkanlah hamba. Berilah hamba petunjuk. Nah, ketika dalam bekerja ya, dalam apapun itu, sehingga kita selalu hati-hati dan terus berdoa kepada Allah Ta'ala untuk minta bimbingannya, enggak asal gitu ya. Seperti itu adalah penyakit hati. Begitupun kesombongan. Nah, kalau sudah tahu musibah yang kita alami ini karena kesombongan kita, ya kan, bangkrutnya suatu perusahaan karena kita merasa sombong ya. Ataupun kita dijauhi teman-teman ya, karena kita merasa sombong, merasa diri kita paling berjasa, misalkan ya, paling berguna, paling bermanfaat, paling mampu, paling kuat dan sebagainya. Nah, itu berarti dihilangkan itunya, perasaan itunya, diganti dengan sifat-sifat yang mulia, rendah hati, tawadu, dan lain sebagainya. Itu dari nafs ya, dari diri kita sendiri ya. Makanya obatnya adalah tazkiyatun nafs, tazkiyatun nufus, membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran ya, sifat-sifat perbuatan tingkah laku yang buruk. Alhamdulillah ya. Itu bahasan yang pertama tentang nafs ya, penyakit yang ditimbulkan dari diri kita sendiri.
Mudah-mudahan di lain kesempatan kita akan bahas tentang penyakit hati yang selanjutnya, yaitu ain, yang mana penyakit ini adalah penyakit dampak dari penyakit hati orang lain ya. Jadi dari orang lain menimpa kita, itulah ain. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar, dan jika ada kekeliruan yang saya sampaikan silakan diluruskan di kolom komentar. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.